Era marketing 4.0 sudah di depan mata. Sudahkah Anda siap? Untuk Anda, segera kami hadirkan Smart Marketing Now. Dapatkan insight baru mengenai perkembangan dalam era marketing 4.0 bersama Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman of Marketplace Inc. dan tim Marketplace Inc. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda, Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara? Jakarta diguyur hujan ya dari sore tadi. Semoga hujan ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Dan khusus bagi Anda Smart Listeners yang baru bergabung, selamat malam sekali lagi. Hati-hati di jalan jika Anda berkendara, tetap jaga jarak aman kendaraan di depan dan juga di belakang Anda. Dan kita akan temani Anda 1 jam ini menyikapi satu perkembangan terbaru dan juga satu istilah terbaru yang ini memang digadang-gadang merupakan sebuah rebranding untuk memberikan sinyal dan merangkul ide-ide futuristik dengan mengangkat sebuah istilah. Nah, saya tidak mau mendahului pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, karena sudah ada 2 orang pembicara yang kompeten di bidangnya untuk bisa menjelaskan tentang tema besar kita hari ini, yaitu apa dan bagaimana tentang Metaverse, yang digadang-gadang marketing is next big thing. Bersama saya sudah ada Mbak Dian Septiana. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Dian. Waalaikumsalam Mas, selamat malam Mas Daryl. Terima kasih Mbak Dian, mewakili tim Marketplace Inc. sudah bergabung bersama dengan kami. Dan juga sudah ada Mas William Lukas. Selamat malam Mas William. Selamat malam Mas Daryl. Sehat ya Mas William ya? Sehat. Oke, terima kasih Mas William waktunya dan juga Mbak Dian. Pertama mungkin kita boleh jabarkan per definisinya dulu nih Mbak Dian dan juga Mas William tentang Metaverse ini seperti apa gitu loh. Karena tadi di awal saya sempat sedikit curi start, siapa tahu itu mungkin kurang tepat ya, karena kita melihat dari perspektif marketing. Nah, gimana mungkin Mas William terlebih dahulu boleh menjabarkan tema kita akhir hari ini itu korelasinya seperti apa di bidang marketing sendiri? Silakan Mas. Ya, baik. Sebenarnya kalau mengenai Metaverse itu kan dari kita mungkin, bukan saya aja, cuma teman-teman sekalian mungkin juga pernah dengar tentang Metaverse ya, karena emang lagi pening banget nih Metaverse, di mana ngomongin Metaverse, di sosmed ngomongin Metaverse, dan peninjauan dari Facebook tuh ya sempat ada iklannya juga yang cukup ramai banget. Nah itu sebenarnya jadi salah satu sesuatu yang akan menjadi hal besar nantinya, bukan hanya di dunia komunikasi, namun juga dampaknya ke dunia marketing, karena kita bisa ada potensi-potensi baru yang bukan hanya sekarang secara konvensional, nanti di dunia Metaverse itu kayak melebihi dari kita yang ada di physical world, nanti akan kita masuk ke dunia Metaverse, di mana nantinya bersatunya antara physical world dan digital world dan menjadi digital. Kayak gitu. Oke, ditahan sebentar. Saya kunci dulu. Mungkin Mbak Dian punya perspektif yang berbeda. Silakan. Oke, seperti yang dikatakan William dan Mas Daryl tadi ya, Metaverse ini itu merupakan salah satu tren teknologi nih yang lagi diperbincangkan. Bentuknya sendiri itu berupa dunia virtual sebenarnya 3D, tapi semata-mata bukan hanya buat entertain, bukan buat game saja, tapi di situ kita bisa beraktivitas seperti di dunia nyata. Jadi itu sebenarnya yang menarik. Kita bisa mulai berinteraksi dari orang lain, pergi ke konser, bahkan kita bisa melakukan bisnis di situ. Nah, Metaverse ini tuh bisa mengubah bagaimana cara kita melakukan bisnis, terutama marketing tadi. Dan juga membuka pasar-pasar baru dan juga peluang-peluang baru tentunya di situ. Oke, Mbak Dian dan juga Mas William, kalau kita melihat dengan hadirnya pandemi COVID-19, ini kan kita juga merasakan satu kemudahan ya. Kalau ini kaitannya erat dengan kata kemudahan ya. Pertama mungkin sebelum hadirnya COVID-19 di dunia, itu kalau kita mau ketemu, saya mau ketemu Mas William, saya mau ketemu Mbak Dian, itu kan harus ketemu face to face, janjian ketemu di mana, sehingga mulailah timbul Zoom, kemudian juga Google Meet kembali diperkenalkan walaupun di eranya sudah ada. Apakah ini analoginya akan sama dengan Metaverse tadi, sehingga betul-betul dunia digital yang futuristik itu menjaminkan untuk memajukan semua aspek di bidang manapun juga, Mbak Dian? Oke. Sebenarnya Metaverse ini bisa jadi evolusi dari internet saat ini ya Mas ya. Tadi seperti tadi Mas bilang sekarang orang-orang pada pakai Google Meet, Zoom Meeting, ataupun YouTube. Nanti mungkin orang-orang lebih prefer ke Metaverse nih, jadi mereka bertemu antar avatarnya. Dan lebih menariknya lagi karena di Metaverse ini kita itu bisa bertemu orang-orang secara global.
dimanapun, mau yang di luar negeri, tidak terbatas di ruang fisik ya. Sedangkan kalau Zoom internal gini kan biasanya, oh ya udah orangnya itu aja yang kita kenal ya gitu. Jadi versi sosial media versi 3D-nya lah mungkin. Sosial media versi 3D-nya gitu. Oke, Mas, gimana caranya kita bisa meyakinkan kepada smart business, khususnya pada marketers yang mendengarkan pembicaraan kita hari ini, bahwa Metaverse ini adalah sebuah kesempatan untuk menjadikan marketing dan next big thing, Mas. Dan nanti sesi kedua dan seterusnya kita bahas tentang how to-nya ya. Silakan, Mas William. Ya, kalau mengenai Metaverse sendiri kan tentunya kita yang masuk ke dunia digital ya. Kalau tadi kan Zoom ini kan cuma kayak kita hadir dan menyaksikan ataupun ngobrol. Nah, nantinya ketika kita sudah ada di Metaverse, itu bukan hanya kita hadir, tapi kita berinteraksi dengan sesama avatar karena adanya kita memanfaatkan yang dikenal dengan virtual reality, juga augmented reality. Nah, di situ yang menjadi sarana kita bisa berinteraksi baik antar avatar juga nantinya ketika Metaverse nanti, kalau mungkin ada billboard yang sering dipasang di jalan, nantinya di dunia Metaverse billboard itu bukan hanya tampil, tapi bisa jadi interaksi kita. Mungkin nanti di billboard kita bisa langsung melihat produk-produknya, bisa mencoba produknya, seperti itu. Oke, makanya ini cocok sekali tema bahasan kita hari ini tentang Metaverse Marketing is Next Big Thing ya. Oke. Iya, betul, Mas. Ya, Mbak Dian, apa mungkin yang perlu menjadi perhatian di sesi pertama ini untuk bisa menghadapi entah kapan Metaverse akan dimulai, walaupun mungkin sekarang sudah mulai tercium aroma-aromanya, beberapa aplikasi kita buka seperti Facebook, Instagram, itu kan di bawahnya sudah ada sign Meta. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita tuh, oh ya udah, mau nggak mau kita mesti membuat mereka tuh welcome gitu terhadap aktivitas keseharian kita, Mbak Dian. Oke, ya mungkin awareness Metaverse ini masih minim ya, karena belum ada juga, masih dikembangkan, apalagi baru mau dikembangkan di luar, belum tahu kapannya masuk ke Indonesia ya. Ini sebenarnya tergantung perkembangan teknologi juga di Indonesia, tapi sebagai kita khususnya pelaku usaha harus tetap mengantisipasi nih, biar nanti saat Metaverse ini masuk ke Indonesia, kita bisa juga terjun langsung karena udah punya strateginya. Jadi lebih baik nih kita aware, ikutin berita info yang ada, dan liatin nih, kalau misalnya market-market udah mulai buka nih di luar, di Metaverse, kita lihat nih cara-cara mereka tuh gimana, sehingga nanti pas masuk ke Indo, kita bisa niru atau bahkan lebih unggul nih dari mereka di Metaverse nanti. Oke, ini persaingan semakin menggila ya, Mas William. Siap, mungkin tidak beradaptasi, dia akan punah ya, Mas William. Oke, baik. Tanggung, saya mau lanjutin, kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Nah, kita akan coba jabarkan lebih jauh lagi apa sih yang perlu dipersiapkan dan bagaimanakah bentuk strateginya. Karena saya yakin tim Marketers Inc. punya beberapa hal yang sudah menjadi sebuah persiapan untuk menghadapi momentum Metaverse nanti masuk ke Indonesia. Nanti di sesi berikutnya. Kami live di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa saksikan kami audio visual, dan jangan lupa yang mau berinteraksi, kolom live chat sudah kami buka. Yang ingin interaksi lewat WhatsApp kami, silakan di 0812 11 12 959. Dan jangan lupa kami juga live di akun Facebook Smart FM. Kami akan segera kembali. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Marketers Inc. Tetaplah bersama kami. Jika tahun ini adalah pertempuran, senjata apa yang sudah Anda siapkan untuk jadi pemenang dalam pertempuran? Tahun 2022 disebut sebagai tahun macan air. Tahun yang istimewa namun penuh dengan pertarungan. Bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi harus tampil dengan prestasi yang gemilang. Smart FM segera menghadirkan Kick Off Smart Business The Tiger Chinese New Year. Kenali keistimewaan tahun macan air. Dan nantikan Kick Off Smart Business The Tiger Chinese New Year Februari 2022. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya
menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita Memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mart Plus Inc. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Marketing Now bersama dengan tim Mart Plus Inc. Hadir di sini Mbak Diani Saseptiana dan juga ada Mas William mewakili tim Mart Plus Inc. Kita masih bicara tentang hal yang sepertinya ini bukan lagi awang-awang ya, karena memang sudah banyak sekali aktivitas-aktivitas yang menunjukkan dari sisi awareness-nya terhadap beberapa produk dari aplikasi yang kita gunakan seperti Instagram, mungkin juga WhatsApp ya. Nah, makanya Metaverse diharapkan mampu membuat marketing ini ke depan akan menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Hari ini kita akan bicara hal itu lebih jauh, walaupun di sesi pertama tadi sudah ada satu elaborasi singkat dari perspektifnya Mbak Dian dan juga Mas William tentang apa dan bagaimana Metaverse. Tapi mungkin hal berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana sih menghadapinya. Tadi menarik nih Mbak Dian mengatakan Indonesia apakah udah siap nih menerima kehadiran Metaverse dari infrastruktur, SDM, dan masih banyak lagi hal yang lainnya. Dan kami izinkan Mbak Dian atau Mas William kalau ingin share screen tentang pemaparan yang lebih komprehensif lagi, silakan. Kita bisa mulai dari Mbak Dian atau Mas William, silakan. Oke. Ya, ini kita masuk. Oke, baik. Mungkin ya betul. Mungkin lebih jelasnya kita jelaskan nih, gimana sih peran marketing ini di berbagai industri ya, Mas ya? Ya. Khususnya yang pertama ini ada dari Yang pertama ini ada dari industri otomotif, yaitu dari Hyundai. Hyundai ini baru saja meluncurkan showroom-nya, di mana mereka ini merender produk 3D-nya dan memberikan karyawan digital sehingga para customer ini bisa merasakan experience yang sepertinya real di showroom-nya. Nah, karyawan digital ini yang menariknya bisa juga melayani customer-customer yang datang melalui avatar-avatarnya ini seperti di dealernya. Mereka bisa bertanya secara live dan juga mereka bahkan melakukan test drive. Nah, ini tuh Metaverse ini tentu sangat mempermudah proses bisnis ya Mas ya di dealer. Dari yang awalnya kita test drive perlu datang ke dealer dan melalui prosedur-prosedur yang rumit, nah lewat Metaverse ini semuanya jadi lebih mudah. Dari segi modifikasi mobilnya pun Mas, di sini jadi lebih mudah sekali. Di mana perusahaan bisa memodifikasi mobilnya dengan lebih fleksibel. Kenapa? Karena di sini tidak perlu sistem operasional yang ribet, Mas. Di sini kita cuma butuh 3D designer ya, yang seperti kita lihat mungkin di game-game mobil yang udah ada gitu ya, Mas ya. Yeah. Nah, tentunya ini ujung-ujungnya juga apa sih untuk mengurangi cost dan akhirnya bisa meningkatkan profit nih dari industri otomotif ini, baik dari sisi pre-sales-nya, sales-nya maupun after sales-nya. Terus yang kedua ada yang menarik nih Mas dari segi fashion industry-nya. Nah, berbagai usaha nih udah melakukan menjajaki Metaverse nih ya. Salah satunya adalah Nike. Nike ini berencana untuk menjual sneakers digital. Nih untuk mendukung rencananya ini Nike bahkan mengakuisisi artifak perusahaan pencipta digital sneakers nih and collectible items dengan total transaksi puluhan juta dolar, Mas. Nah, selain itu juga ada Gucci yang sudah pernah berkolaborasi dengan salah satu game yaitu Roblox. Dia mengeluarkan salah satu tas yang seharga 57 juta rupiah dan yang menariknya adalah transaksi produk digitalnya ini melebihi transaksi produk aslinya Mas di dunia nyata.
untuk Gucci. Nah, jadi metaverse ini memiliki dampak nggak cuma di otomotif, tapi juga di fashion, Mas. Mereka bisa menciptakan tren-tren fashion baru, dan juga market testing yang lebih fleksibel, dan juga kita bisa mendapatkan respon atau review dari pelanggan ini secara real time dan juga serba cepat. Ini ujung-ujungnya kemana sih tadi? Pemotongan cost karena semua prosesnya lebih efisien, dan juga profitabilitas yang juga meningkat tentunya. Oke. Ya, kalau ini mungkin tadi kan dari sesuatu barang yang existing, yang tadinya kita bisa dipegang, terus sekarang kan jadi serba digital. Nah, ada juga dari industri yang dulunya MICE kan, meeting. Nah, ini sekarang menjadi MILES, jadi Massive Interactive Live Events. Di mana dulu misalnya kalau kita hadir ke konser nih kan, kita harus beli tiketnya, lalu kita cari tahu dulu di mana venue-nya, lalu kita hadir tanggal berapa. Nah, nantinya ketika sudah di eranya metaverse, ini juga sudah pernah dilakukan oleh Justin Bieber, belum lama-lama ini sih Mas. Jadi dia kayak menyelenggarakan konser singlenya di dunia metaverse, jadi refleksi gerakan badannya itu langsung existing di avatar Justin Bieber di dunia metaverse itu. Nah, itu juga yang sempat dilakukan oleh Travis Scott dan Ariana Grande. Ini sih mereka membuat konsernya itu lebih ke dunia game. Jadi ada namanya game bernama Fortnite. Itu jadi mereka langsung hadir atau live juga. Dance-nya, gerakan-gerakannya, suaranya itu langsung direkam juga. Dan itu muncul di avatarnya di dunia metaverse. Nah, ini juga nantinya dampaknya besar juga nih ke dunia marketing. Ke hal-hal lain, bisa ke seperti festival, juga fashion show. Yang dimana nantinya penyanyi-penyanyi ataupun icon-icon public figure ini bisa hadir ke digital world tanpa tampil secara langsung, tapi tampil dalam bentuk avatar. Makanya nanti juga mungkin sekarang kita mengidolakannya artis-artis ataupun orang-orang yang emang ada di dunia nyata, tapi mungkin nanti di dunia metaverse kita bahkan bisa mengidolakan artis-artis yang emang ada digital. Jadi cuma bentuk avatar digital yang kita idolakan nantinya. Memang itu masih one step further juga. Nah, tapi itu perlu diantisipasi juga sebagai kita marketeers. Oke, baik. Tahan sebentar ya. Oh, masih ada lagi. Silakan lanjut. Iya, ada lagi. Tadi kan ada mungkin perlu digarisbawahi juga dulu ya buat audiens. Kalau sebenarnya kan kita ngelihat di aplikasi yang kita pakai mungkin Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu kan ada tulisan Meta ya. Nah, cuma Meta itu sebenarnya bukan diciptakan oleh Facebook ataupun dari WhatsApp. Nah, Meta itu sebenarnya metaverse yang itu bisa diciptakan oleh masing-masing industri player juga. Baik, mungkin lagi happening juga selain Facebook itu yang lagi menciptakan metaverse-nya sendiri itu ada dari Microsoft, ada dari Apple, dan juga tadi ada Gucci juga, Roblox juga. Nah, ini juga ada dari industri consumer goods, tapi dia bukan metaverse, tapi dia menciptakan barang-barang yang bisa eksis nantinya di dunia metaverse, yaitu barang-barang digital. Karena itu ada disebut dengan produk NFT, non-fungible token. Jadi nantinya produk-produk ini itu nanti bisa dipakai oleh avatar-avatar di dunia metaverse nanti, seperti itu. Oke, baik. Jadi masih ada lagi mungkin kalau mau di-share, Mas William Lucas? Oh, ini industri terakhir sih. Oke, industri terakhir ya. Oke, kita balik lagi ke layar utama ya. Tadi memang sempat saya melihat ada beberapa impact yang mungkin menjadi satu atensi khusus juga gitu loh. Kalau secara marketing, kemudian juga secara cost ya, impact-nya otomatis perusahaan juga bisa lebih menghemat cost. Tapi di sisi lain ini kita nggak bisa nafikan SDM ini akan menangis-nangis nih kalau misalnya mereka tidak masuk atau jump into the metaverse world-nya ini. Singkatnya saya mau tahu, Mas William Lucas dan juga Mbak Dian, apa yang mungkin perlu dipersiapkan oleh mungkin perusahaan, individu untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan seperti ini? Mbak Dian, silakan. Oke, mungkin untuk strategi bisnisnya pertama itu kita harus lihat sebenarnya siapa sih konsumen kita, Mas. Karena belum tentu konsumen kita itu jadi usernya metaverse nanti. Yes, betul. Kalau menurut riset sih ya Mas ya, target potensial, market potensial untuk metaverse ini sebenarnya dari kaum millennials dan juga Gen Z. Tapi kan kita harus melihat juga nih, Gen Z-nya ini yang punya karakteristik atau behavior perilaku yang seperti apa, demografi tinggalnya di mana. Pasti berbeda nih target konsumen yang ada di Amerika yang
terbuka akan akses teknologi yang luas ya dibanding mungkin di Indonesia gitu yang belum begitu melebar. Nah, habis kita lihat market kita siapa dan ternyata market kita ini bakal jadi pengguna metaverse nih. Nah, lanjut kita lihat kompetisinya nanti gimana gitu di dalam metaverse nanti. Karena kan pasti banyak nih persaingan di dalam metaverse-nya. Mungkin dari tadi consumer goods atau mungkin fashion brand tuh udah banyak kan yang masuk. Nah, kita lihat nih pesaing-pesaingin kita siapa sih dan gimana cara kita jadi unggul gitu dibanding mereka. Apa yang mau kita tawarkan gitu ke konsumen supaya konsumen ini tuh ingin beli dan tertarik gitu dengan produk kita di metaverse nanti. Oke, ini menghilangkan harap-harap cemas juga ya. Karena harus lihat juga nih segmennya seperti apa. Oke, Mas William silakan. Kalau dari sisi bisnis sendiri, kalau misalnya kita punya sebuah existing bisnis, jangan sampai dengan hadirnya metaverse kita cuma fokus nanti ke strategi marketing untuk metaverse sendiri. Karena kan kalau dari industri-industri tadi kan beberapa mungkin dari consumer goods, fashion, dan juga mobil ya kan, otomotif. Nah itu kan kita masih ada namanya manufaktur kan. Nah itu yang nggak boleh juga dilupakan oleh industri player. Jangan nantinya ketika kita terlalu asik nih untuk memproduksi barang-barang digital, tapi ternyata bisnis yang existing kita yang juga tadi kan kalau metaverse itu hanya menargetkan pada generasi milenial dan juga Gen Z. Nanti yang generasi-generasi yang boomer istilahnya tentu kan juga merupakan target market yang potensial juga. Jangan sampai nantinya ketika metaverse kita terlalu fokus ke metaverse tapi meninggalkan existing bisnis kita yang sudah berjalan sejak lama seperti itu. Oke, berarti bisa dikatakan metaverse ini sebetulnya sebuah media yang bisa dimaksimalkan untuk bagian dari promosi saja begitu atau bagaimana? Ya, salah satunya kalau untuk saat ini lebih fokus kepada promosi. Namun juga nanti ketika sudah lebih advance lagi, orang lebih percaya dengan, bukan lebih percaya, tapi akan percaya kepada value dari barang-barang digital. Karena ada namanya, kalau bahkan ya Mas, ada juga orang itu bahkan berani membeli tanah digital. Itu kan sesuatu yang kita juga blow our mind juga kan, karena itu sesuatu yang baru juga. Nah, tapi itu orang percaya untuk beli tanah digital karena ada namanya sistem smart contract. Jadi kepemilikan ini benar-benar nyata dan nggak bisa dimiliki oleh perusahaan ataupun entitas lain selain diri kita sendiri, contohnya. Oke, baik. Mbak Dian dan juga Mas William Lukas, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang ketiga, sesi berikutnya. Dan beberapa komentar yang sudah masuk, nanti kita akan coba bahas lebih jauh. Kami juga buka kesempatan untuk Anda berkomentar di kanal YouTube Smart FM atau di akun Facebook Smart FM karena kami live di dua sosial platform media tersebut. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mark Plus Inc. Tetaplah bersama kami. Anda suka posting foto-foto? Kalau gitu sama dong dengan Radio Smart FM. Kami juga senang memposting foto-foto berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Radio Smart FM, baik yang di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Dan ada beragam kuis yang kami gelar di sana. Yuk, follow Instagram Radio Smart FM 959. Pastikan ya, follow Instagram @radiosmartfm 959. Smart FM, Business and Inspiration. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM,
business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Senin dimulai dengan Smart Branding. Pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitu lah, dari atas gitu kan. Selasa Smart Business Talk dan Rabu Smart Financial Wisdom di jam 7 pagi. Sebetulnya gaji berapapun cukup, gaji berapapun itu kurang. Nah, problemnya adalah kita tidak bisa disiplin kalau kita tidak punya rencana. Pastikan Anda menyimaknya program bisnis di pagi hari jam 7 pagi Senin hingga Rabu. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mart Plus Inc. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Marketing Now di edisi hari ini dengan Metaverse Marketing is Next Big Thing ya. Ini hal yang menjadi satu atensi tersendiri buat kita semuanya. Memang betul ya, banyak orang yang mengatakan perubahan zaman itu memang harus disikapi secara positif juga karena kita tidak ingin punah dalam hal tersebut. Apalagi bagi Anda para pelaku bisnis ya. Beberapa contoh-contoh sudah tadi diterapkan seperti dari Nike, kemudian jadi dari otomotif seperti Hyundai dan juga masih banyak produk lainnya yang nanti ke depan juga akan menjadikan metaverse sebagai sebuah media penyampai. Entah itu media yang digunakan untuk melakukan test drive kendaraan misalnya, atau bahkan konser seorang artis ternama pun sudah mulai menggunakan metaverse gitu loh. Nah, ini akan jadi pertanyaan besar lagi nih Mas William Lucas dan juga Mbak Dian. Bagaimana sih sebetulnya kita mampu melibatkan diri? Karena tadi saya sempat membaca seorang Justin Bieber itu melakukan di metaverse milik pribadinya. Nah, boleh dijelaskan nggak sedikit agar bisa lebih jelas lagi pengertian di metaverse pribadi miliknya itu seperti apa pemahamannya Mas William Lucas? Oke, kalau misalnya terkait konsep sendiri kan sebenarnya metaverse itu bisa diciptakan oleh siapa saja, tentunya kan dengan modal ataupun investasi tertentu. Ya. Nah, kalau dari Justin Bieber sendiri itu bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang lagi membangun juga metaverse-nya, setahu saya dengan Decentraland namanya. Nah, jadi memang dari setiap kita sendiri pun bisa menciptakan metaverse sendiri. Bahkan misalnya pemerintah Indonesia kalau mau nih persiapan, bahkan bisa menciptakan dunia metaverse-nya sendiri. Namun kan itu perlu namanya smart contract tadi. Jadi sesuatu yang kita masukkan ke dalam jaringan blockchain. Itu agak rumit juga, tapi itu sesuatu yang bisa dipercaya kalau hak milik kita itu sudah dimiliki cuma buat kita doang. Nah, misalnya kita kan daftar ke Facebook atau Instagram, terus data pribadi kita kan masuk. Nah, masuknya itu kan ke Facebook. Nah, nanti itu di metaverse sendiri, data pribadi kita ya untuk kita sendiri, dan data pribadinya Mas Daryl misalnya, ya buat Mas Daryl sendiri. Dan itu yang memang dipercayai jadi hak milik barang digital itu sah namanya. Lalu juga kalau misalnya untuk hard di kosan sendiri, kita sebagai individu, ya tentunya alat-alat yang mendukung metaverse sendiri ya tentunya kacamata VR dan juga jaringan internet yang stabil. Itu sih yang sepertinya jadi sebuah requirement buat kita misalnya mau mengakses dunia metaverse dan juga misalnya pengen hadir di konsernya si Justin Bieber gitu. Oke, ini angin segar nggak Mbak Dian sebetulnya buat para tim Mart Plus Inc. yang mungkin juga sempat membahas ini secara fokus mendalam ya Mbak Dian ya? Iya, sebenarnya ini bisa jadi angin segar nggak cuma buat Mart Plus Inc. nih, mungkin untuk semua pelaku usaha atau mungkin dari berbagai industri ya, mulai tadi seperti fashion. Kenapa? Karena memang metaverse ini bisa mengubah cara kita melakukan bisnis dari yang biasanya mungkin kita cuma seringnya ngejual produk asli nih di metaverse, mungkin akan ada brand-brand yang seringnya ngeluarin produk-produk digital dan juga dari cara marketingnya. Mungkin di metaverse nanti barang limited edition tuh yang bakal dicari-cari nih Mas. Kenapa? Karena tadi ada NFT tadi. NFT tadi tuh bikin barang kita itu nggak bisa diklaim sembarangan dengan orang lain. Jadi nggak ada nih barang-barang KW lagi yang biasanya kita ditemuin di dunia nyata. Dan juga nggak bisa dicuri nih Mas sama orang. Jadi itu tuh yang bisa dijual. Jadi dan juga kita kan tadi lebih fleksibel ya modif barangnya juga karena kita cuma perlu 3D designer. Jadi ini bisa jadi
perubahan besar lah, nggak cuma dari segi marketing, tapi juga dari operasional tadi, bagian manufakturnya juga, penjualannya juga gitu, Mas. Oke. Berarti the worst thing yang harus diperhatikan, apakah dengan hadirnya metaverse di dunia ya pada saat ini itu akan jadi PR berat? Apakah mungkin PR berat buat para pembuat produk atau lebih ke jasa? Karena kalau bikin produk kan di metaverse lebih gampang ya Mbak Diana, tinggal ada 3D desainernya, mobil mau ada sayapnya misalnya ya. Itu kan segampang hanya mungkin ya melakukan hal-hal yang ada di keyboard komputer lah misalnya. Nah, kalau pada kenyataannya kan sulit ya untuk membuat itu ya. Nah, dalam artinya begini pertanyaan saya, apakah ini hanya bentuk sebagai, mobil ini bisa dikombinasikan kok atau bisa divariasikan kok dengan hal apapun juga. Tapi aslinya belum seperti itu. Nah, posisi metaverse ini bagaimana bisa menjelaskan hal itu? Oke, mungkin metaverse ini bisa menjadi pelengkap ya Mas ya dari apa yang ada di dunia nyata nih yang nggak bisa direalisasikan oleh perusahaan nih. Misal tadi perusahaan ingin modifikasinya yang aneh-aneh nih, nggak bisa kan di dunia nyata, susah karena keterbatasan sumber daya bahan bakunya juga cost-nya juga mahal. Nah di metaverse ini bisa nih ngemujudin mimpi-mimpi perusahaan atau mungkin mimpi-mimpi konsumen nih yang pengennya barang-barangnya agak aneh dan unik gitu. Nah di metaverse ini bisa menjadi pelengkap begitu kurang lebih Mas. Oke, baik. Saya mohon izin ke WhatsApp dulu ya, Mas William Lukas dan juga Mbak Dianisa ya. Ini sebentar, saya tadi lihat ada yang tentang UMKM. Oh, ini Pak Alvin katanya. Selamat malam Mas Daryl Adam dan juga tim Marketplace Inc. Happy juga sih dengar hadirnya metaverse di dunia, tapi sedih juga buat para pelaku UMKM seperti saya ini yang hanya punya 3 store, tapi pandemi COVID-19 untuk berkembang aja sulit gitu loh. Nah, secara mental apa yang perlu dipesankan untuk dipersiapkan kepada para pelaku usaha di Indonesia agar nanti ketika metaverse itu masuk mereka siap kok untuk menerima kenyataan dan tidak termakan dengan keadaan. Oke, silakan Mas William, nanti Mbak Dian boleh menambahkan. Ya, kalau di dunia metaverse itu kan saat ini memang lagi populer dan juga lagi puncak-puncaknya. Nah, yang itu juga yang menyebabkan sebenarnya itu salah satu tantangan juga di dunia metaverse, kita untuk mengakses metaverse sendiri itu masih sulit ya, untuk masih butuh istilahnya dana dan juga modal. Nah, ini juga sama halnya ketika kita zaman dulu nih untuk mengakses internet. Dulu pasti kan kita masih zamannya kuota 1 giga itu harganya bahkan 50.000. Nah, untuk saat ini nantinya metaverse kan memang saat ini barang-barang digital NFT itu emang harganya cukup tinggi dan juga sesuatu yang scarce atau sesuatu yang langka. Nah, nantinya ketika sudah metaverse udah stabil dan juga bisa diakses oleh lebih banyak orang, tentunya UMKM ini bisa hadir sendiri di situ untuk hadir misalnya menjual produk-produknya, baik barang-barang digital ataupun barang-barang yang nyata yang nantinya bisa diantarkan ke rumah-rumah ataupun daerah-daerah pelanggan nantinya di produk-produk UMKM itu. Oke, baik. Mbak Dian, kalau menambahkan silakan. Oke, mungkin di masa-masa sekarang ya yang belum sebenarnya diluncurkan betul ya metaverse ini, jangan menjadikan sebagai pelaku UMKM gitu ya, jangan menjadikan metaverse ini sebagai fokus utama, karena ini sebenarnya hal baru dan banyak ketidakpastian nih Mas di dalamnya, karena lagi-lagi bahkan belum muncul ya. Jadi jangan jadikan ini sebagai fokus utama, tapi tetap kita harus merencanakan plan-nya sembari kita lihat nih orang-orang yang nanti udah duluan masuk ke metaverse itu seperti apa. Nah, dengan cara sembari itu kita juga fokus nih dengan bisnis kita yang real tadi, yang ada di dunia nyata, karena lagi-lagi metaverse ini sebenarnya bukan pengganti ya, tetap kita perlu produk-produk asli nih yang ada di dunia nyata gitu. Ya, oke. Jadi memang betul juga ya, dibilang sebagai sebuah media penyampai untuk promosi atau iklan ya cocok ya, apalagi mungkin inovasi-inovasi yang tadinya mungkin hanya bisa lewat slide per slide saja, sekarang sudah bisa disampaikan secara langsung dengan hadirnya sosok avatar itu sendiri ya Mbak Dian ya. Oke, baik. Kita ke WhatsApp lagi. Ini sebentar. Saya tadi ngeliat nama Danis. Oh ya, ini Bapak atau Ibu Danis. Dengan hadirnya metaverse, bagaimana marketing ini bisa berperan, Mas William Lukas dan juga Mbak Dian, untuk bisa menjadikan sebuah strategi promosi yang sangat luar biasa? Oke. Ya, kalau misalnya, Mas William? Oke. Terkait marketing sendiri kan memang sesuatu yang sangat potensial ya di kedepannya. Karena banyak hal-hal yang tadi kan tidak mungkin terjadi di metaverse. Nah, salah satunya kan kita dulu mungkin untuk memiliki virtual reality ataupun kacamata VR itu kan istilahnya kebutuhan tersier. Nah, nantinya di dunia metaverse ini
tentunya menjadi bahkan kebutuhan primer kita, karena untuk mengakses metaverse kan kita bisa mendapatkan fitur yang kita inginkan. Nah, kalau nantinya juga kalau pernah mendengar salah satu supermarket di Amerika Serikat itu ada Walmart. Nah, itu menjadi salah satu cikal bakal metaverse juga. Jadi dia menciptakan dunia metaverse di mana kita bisa shopping langsung nih ke supermarketnya, nanti kita bisa lihat produknya, bisa kita coba produknya, nah, nanti kita masukin ke keranjang kita di dunia metaverse itu, nanti di dalam keranjang itu bisa langsung dikirimkan ke rumah kita. Memang itu yang sedang happening juga misalnya di yang secara biasa juga online shopping ya, cuma nantinya di dunia metaverse itu lebih kepada kita bisa melihat produknya secara langsung dan kita bisa terima dan bisa diantarkan ke rumah kita oleh produsen itu sendiri. Oke. Berikut, oh ya Mbak Dian mau menambahkan? Oke, mungkin metaverse ini sangat mendorong ini ya di sisi digital marketingnya, Mas. Nah, yang tadi seperti dikatakan William, nanti akan ada banyak in-store experience. Jadi kita nih yang biasanya beli secara online, cuma bisa lihat lewat web atau apps secara 2 dimensi, nggak tahu bentuknya kayak gimana, nanti bisa lebih interaktif nih Mas, saat kita lihat bentuk wujudnya. Dan tadi mungkin seperti karena barangnya ini personalized, nggak bisa diklaim secara bebas ya oleh orang lain, strategi limited edition ini bisa jadi strategi yang menjual nanti di metaverse. Apalagi nanti itu nggak ada stok-stok yang nganggur nih, karena kita nggak butuh warehouse buat penyimpanan. Jadi se-fleksibel itu nih kita mau ngeset barang ataupun memasarkan barang begitu. Nah, kalau untuk produk jasa gimana? Apakah sama juga treatmentnya seperti yang Mbak Dian sampaikan? Kalau untuk produk jasa mungkin ini lebih sulit ya Mas ya untuk di metaverse nanti. Karena ini lebih ke arah produk digital. Mungkin untuk servisnya sendiri nanti, karena ini kita tidak bisa merasakan secara langsung, apalagi ya nanti. Jadi mungkin agak sulit. Nah, ini yang harus dicari juga nih, apa yang bisa jadi pembeda kita nanti sebagai penyedia jasa saat masuk nanti ke metaverse. Mungkin jasanya sendiri sebagai kita 3D designer yang bisa ngedesain konser virtual yang tadi seperti Justin Bieber atau bagaimana begitu. Oke, baik. Ini ada satu, tapi waktunya nggak cukup untuk bisa bahas pertanyaan yang masuk. Kita break sebentar deh. Kita sambung lagi nanti di sesi yang terakhir, pertanyaan dari Bapak atau Ibu Tigan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Smart Listeners yang baru bergabung, kami masih punya satu sesi terakhir. Silakan Anda bisa berkomentar di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM karena kami live audio visual di kanal YouTube dan juga di akun Facebook Smart FM. Kami akan segera kembali. Anda tengah menyimak Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Marketplace Inc. Tetaplah bersama kami. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM.
Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Marketing Now, kerjasama Smart FM dan Mart Plus Inc. Oke, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Marketing Now bersama dengan dua narasumber kami, ada Mbak Diani Septiana dan juga Mas William Lucas dari tim Mart Plus Inc. Kita masih bicara tentang metaverse ya, marketing is next big thing. Jadi mungkin bagi Anda Smart Marketer bergabung, mendengar kata metaverse sendiri sepertinya masih jauh di awang-awang, apalagi sorry to say bagi para pelaku UMKM yang memang merasa ini begitu sulit untuk digapainya. Tapi nggak ada salahnya juga kalau mungkin persiapan sejak dini untuk bisa mengenal metaverse itu ya kita lakukan juga. Apalagi syukur-syukur sudah ada hal-hal yang menjadi sebuah atensi sendiri, mau belajar, mau tahu lebih jauh tentang metaverse seperti apa. Siapa tahu nanti ada kemudahan yang diberikan gitu loh untuk Anda punya metaverse sendiri, paling tidak untuk maksimalkan ini sebagai sebuah strategi marketing di bidang atau produk Anda. Ini saya mau ke pertanyaan yang masuk dari Bapak atau Ibu Tigan ini. Beliau mengatakan begini, selamat malam Mas dan Mbak dari tim Mart Plus Inc. Perkenalkan saya Tigan. Saya ingin menanyakan satu hal, apakah kelak metaverse ini juga bisa diadopsi di dunia pendidikan? Mengingat di zaman saat ini banyak sekali hal-hal yang perlu disampaikan yang berhubungan dengan edukasi, tapi kurang begitu masif. Nah, bagaimana kalau memang memungkinkan metaverse ini digunakan di dunia pendidikan? Apa hal yang perlu dilakukan? Oke. Ini bicara masalah how to-nya, step by step ini Mbak Dian ya. Silakan Mbak Dian, nanti Mas William Lucas boleh menambahkan. Mikrofonnya Mbak. Oke, tentunya bisa ya Mas ya. Apalagi dengan adanya metaverse ini mungkin bisa memudahkan cara kita berinteraksi di sekolah nanti. Nanti mungkin dari pendidikan ini kita misalnya sulit nih, misalnya belajar tentang planet gitu ya. Kita nanti di metaverse ini kita bisa belajar nih visual-visual dari planetnya dibuat sedemikian rupa gitu ya. Sehingga para pelajar tuh bisa lebih ngerti dari apa yang sebenarnya diajarkan oleh gurunya. Dan saya juga pernah lihat di artikel gitu bahwa salah satu perusahaan, saya kurang ingat namanya apa, itu berusaha menciptakan suatu planet Mars di metaverse. Jadi seolah-olah kita tuh nanti bisa tinggal di metaverse-nya itu, Mas, dan bisa merasakan experience yang seolah-olah itu real di planet Mars-nya itu. Jadi mungkin bisa memudahkan aspek-aspek pembelajaran yang tadi sulit digambarkan secara visual di dunia nyata ya, tapi di metaverse ini bisa, kurang lebih seperti itu. Boleh nih nanti kalau misalnya Kendall Jenner bikin metaverse, saya juga mau ikut deh. Hari bersama Kendall Jenner. Amin. Oke, Mas William mau menambahkan, silakan. Iya, kalau di dunia pendidikan tentunya kalau dengan kehadiran metaverse bisa mempermudah kita ya untuk berinteraksi, karena kan saat ini mungkin kita dikenal dengan video conference seperti ini kan kita nge-zoom. Nah, tapi nanti di dunia metaverse sendiri lebih advance lagi video conference-nya, karena kita menggunakan avatar-avatar 3D yang hadir, karena nantinya ketika avatar 3D itu kita pakai di dunia metaverse, kita juga bisa berinteraksi dengan sesama yang hadir juga di video conference kita. Nah, di avatar 3D itu juga dalam dunia pendidikan tentunya bisa berinteraksi, bisa bereksplorasi. Mungkin dari rumpun sains akan lebih advance lagi ya. Misalnya hal-hal yang berbau fisika, kimia, dan juga biologi kita bisa pahami secara langsung dan juga lebih mudah kepada para siswa ataupun mahasiswa nantinya lebih paham lagi tentang materi-materi yang diajarkan oleh dosen ataupun gurunya, karena bisa langsung menyaksikan lalu juga bisa memegang
berinteraksi dan itu bisa lebih dipahami lagi oleh mereka. Oke, ini sudah ada Mas Titus. Saya nyambung ke WhatsApp ya karena sudah banyak komentar yang masuk. Kalau Mas Titus bilang nih, apakah ini kiamat bagi para SDM yang masih gaptek? Mbak Dian, ayo kita kasih motivasi ya. Waduh. Kebetulan saya juga cukup gaptek nih, Mas. Tapi apa yang perlu dipersiapkan juga lah ya, karena kalau kita melihat apakah ini kiamat buat para SDM, berarti kan ada satu rasa ketidakmampuan mungkin loh ya untuk menguasai metaverse dan juga dunia digital ke depan yang lebih oke lagi. So kita kasih sedikit semangat Mbak Dian. Silakan. Ya benar sih Mas. Tapi ini bukan kiamat ya, emang menantang, sangat menantang pasti ya. Kita harus catch up dengan teknologi, apalagi kita yang susah nih familiar dengan teknologi. Saya juga gitu sebenarnya. Nah tapi kita bisa mengakalinya sebenarnya kita dengan cara apa? Kita collab dengan orang-orang atau SDM teman-teman kita nih yang emang ahli di bidang itu. Nah, apa yang kita offer, apa yang kita tawarkan, ya kita tawarkan keahlian kita gitu. Misalnya tadi Mas yang tadi jago ngedesain tapi secara nyata aja gitu ya, di real, punya temen nih yang desainer, ya udah bilang aja saya punya desain ini nih, tolong bantu bikinkan versi digitalnya. Jadi membuka ruang kolaborasi yang lebar gitu. Networking juga di sini perlu ya untuk mengakali tadi ketidakmampuan kita untuk nge-catch up digitalisasi tadi gitu sih. Oke, Mas William mau berkomentar? Ya memang kalau metaverse kan tadinya target utamanya kan ya milenial dan juga Gen Z. Namun nggak perlu khawatir juga nih SDM yang gaptek. Jangan khawatir, dulu kan mungkin ya beberapa di antara kita masih susah juga yang mengoperasikan smartphone ya. Cuma pada akhirnya ketika banyak hiburan dan juga entertain di smartphone ini kan bakal banyak juga tuh yang memaksa untuk paham menggunakan smartphone. Bahkan dulu misalnya orang tua kita kan kayak aduh apa sih smartphone, maunya handphone biasa aja yang penting telepon, SMS. Tapi nggak mau nih zaman sekarang, maunya bisa Facebook nggak, bisa WhatsApp nggak. Nah itu kan sesuatu yang baru bagi mereka, tapi mereka akhirnya mau pelajari. Nah nanti juga di dunia metaverse nggak menutup kemungkinan kita juga karena melihat wah metaverse ini sesuatu yang menarik juga, banyak hiburan di dalamnya. Nah kita pasti tentunya akan lebih tertarik lagi untuk belajar hal-hal baru, karena memang tentunya belajar buat siapa saja dan bisa menambah keahlian kita juga nantinya di dunia digital metaverse. Oke, mungkin di 6 menit terakhir nih sebelum kita ambil konklusi ya Mas William Lucas dan juga Mbak Dian, boleh nggak diulang secara perlahan untuk paling tidak kita perlu mempersiapkan diri lah terhadap perubahan ke arah era digital yang lebih masif lagi, ya walaupun tidak hanya dari sisi marketing saja yang bisa mengadopsi ini untuk bisa meningkatkan penjualan, tapi secara pribadi pun tadi saya ada beberapa pertanyaan yang sempat masuk tentang apakah ini untuk dunia pendidikan juga bisa, itu kan otomatis secara personal individu juga bisa digunakan ini. Apa step by step untuk bisa bersahabat lah ya bahasanya dengan metaverse ini agar tidak terlalu jauh disparitas antara kemajuan teknologi dan juga SDM-nya. Mas William silakan, nanti Mbak Dian boleh menambahkan. Ya dari dunia metaverse kan memang kita perlu lihat ini sebuah hal yang baru ya. Tentunya kita nggak bisa serta-merta melihat ini semuanya positif nih, ini bisa membantu hal-hal yang tadinya sulit menjadi mudah. Tentunya ada juga efek-efek yang perlu kita perhatikan, tentunya tantangan di mana kan memang untuk akses dunia metaverse sendiri kita perlu kehadiran alat-alat yang itu nggak murah juga, karena kan perlu kacamata VR dan juga tentunya komputer yang advance juga, yang canggih juga, dan itu butuh expense juga nantinya untuk mengakses metaverse sendiri. Dan juga perlu diperhatikan juga nih, dunia metaverse ini kan tentunya ada namanya cybercrime. Nah itu juga perlu diwaspadai karena data pribadi kita nantinya di dunia metaverse itu lebih terbuka lagi, jadi setiap orang bisa melihat kita siapa, dan itu lebih rawan juga nantinya di dunia metaverse, karena kan kehadiran kita yang saat ini di dunia nyata akan hadir juga di dunia digital yang itu menjadi sama rata nantinya. Nah itu yang perlu diwaspadai juga, apakah perusahaan-perusahaan metaverse ini bisa menjamin privasi data kita dan juga bisa menjamin transaksi kita nantinya kan, karena adanya juga transaksi di metaverse yang perlu kita perhatikan kalau itu juga menjadi fondasi kita untuk bisa masuk di metaverse. Nah dari industri-industri tadi yang mungkin dari ada fashion, consumer good, dan otomotif ataupun pendidikan, nah ini tentunya kita perlu perhatikan juga bahwa ini sebuah potensi, jangan kita menutup mata kalau dunia metaverse juga memberikan
dampak yang signifikan nantinya di masa depan, dan juga kita perlu bisa memanfaatkan, karena dari itu kita juga perlu mempersiapkan belajar mengenai metaverse itu apa, lalu bagaimana bisa hadir di metaverse, terutama bagi yang tadi UMKM, bagaimana sih masuk ke metaverse. Tentunya semuanya perlu persiapan untuk menghadapi eranya metaverse nanti. Oke, Mbak Dian silakan. Oke, mungkin udah cukup padat nih ya tadi penyampaian William. Ingin menambahkan aja, saat kita ingin nanti nyemplung nih di metaverse, jangan lupa kita harus lihat terlebih dahulu target audiens kita siapa. Baik saat kita untuk berbisnis ataupun di dunia pendidikan sendiri. Karena dunia pendidikan ini berjenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP. Nah sebenarnya kalangan mana nih yang bisa mengakses metaverse secara leluasa gitu ya. Nah setelah melihat target audiensnya, kita lihat kompetisinya tuh bagaimana, dan bisa nggak sih kita itu menawarkan hal lebih dibandingkan kompetitor-kompetitor kita nanti di metaverse. Nah setelah itu kita lihat nih ke dalam diri kita sebenarnya punya kemampuan apa dan punya kekurangan apa nih. Kalau tadi misalnya kekurangannya, oh saya gaptek, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, oh ya gimana cara ngakalinnya, oh tadi mungkin dengan kolaborasi. Sumber dayanya yang kurang kira-kira apa aja, cost yang diperlukan apa aja, itu perlu sih dibangun. Dan juga yang terakhir adalah kalau nih kita udah terjun nih ke dunia metaverse, ini kan hal baru ya. Yang namanya hal baru pasti akan terus berkembang, entah itu perkembangannya seperti apa, layaknya teknologi sekarang yang dari dunia cuma email, sekarang bisa chat, sosial media, terus sekarang ada metaverse. Nah, metaverse juga sama, nanti pasti akan ada pengembangan dan ketidakpastian lagi. Nah, untuk itu kita harus terus nih beradaptasi, membangun keingintahuan dalam diri juga supaya kita tuh tetap bisa bertahan dan nggak kalah saing nih di metaverse nanti. Oke, baiklah. Saya sedikit mau menambahkan dari yang disampaikan Mas William Lucas tadi. Saya jadi ingat ya, kalau bicara masalah cybercrime, ada satu meme yang menuliskan hacker is everywhere. Nah, ini PR besar juga nih untuk bisa menjadi sebuah bentuk antisipasi. Well, anyway, terima kasih Mbak Dianisa Septiana waktunya hari ini, dan juga Mas William Lucas, terima kasih banyak. Mau nggak mau kita bisa paham tentang apa yang menjadi sebuah perkembangan dari sebuah zaman ya, dan betul juga yang disampaikan Mas William dan juga Mbak Dian, ya kita preparation lah, persiapkan diri, belajar lebih banyak lagi untuk mengenal lebih jauh agar semua yang masuk secara tiba-tiba yang tujuannya adalah ingin membuat semua lini bisnis, kemudian juga pribadi dan juga perusahaan itu semakin berkembang, ya kita sambut dengan tangan terbuka, dan mungkin growth mindset-nya juga perlu dibangun lagi ya, agar siap menerima dan juga mau belajar. Mas William Lucas, terima kasih waktunya. Mbak Dianisa Septiana, terima kasih. Terima kasih Mas. Bersama kami. Dan Smart Listeners, terima kasih banyak. Siaran ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda bisa komen, like, dan juga subscribe untuk terus mendukung semua program-program kami tayangkan audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Saya Daryl Adam, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa. Baru saja Anda simak Smart Marketing Now bersama Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman of Martplus Inc. dan tim Martplus Inc. Insight baru beralih dari proses tradisional ke era digital. Terima kasih dan sampai jumpa. They call it news, knowledge, business information,